Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 115, mengundurkan diri sebagai presiden. Perkataan Frank membuat Hailey dan Victoria tercengang. Tentu saja, Jordan juga tampak terkejut, tetapi dia hanya berpura-pura. Ditendang keluar dari keluarga. Hailey bahkan lebih khawatir tentang hal ini daripada Jordan. Dia bertanya kepada Frank, "Butler Frank, apakah kamu salah? Bagaimana mungkin Jordan bisa dikeluarkan dari keluarga? Apakah kakek kesal karena Jordan menghabiskan terlalu banyak uang minggu lalu? Bisakah kamu memberitahu kakek bahwa kita tidak akan menghabiskan uang secara sembarangan dan tidak akan menyelamatkan S Corporation lagi?" Frank mendesah dan berkata, "Nona Camden, saya tidak salah. Tuan Stelle Senior memang telah mengusir Jordan dari keluarganya, dan tentu saja, uang bukanlah alasannya. Tuan Stelle Senior mengetahui sehari sebelum kemarin bahwa laporan tes DNA untuk Jordan dan ayahnya palsu. Jordan sama sekali tidak memiliki hubungan darah dengan keluarga Stelle." Keduanya bahkan lebih terkejut mendengarnya. Jordan bukan anak kandung ayahnya. Mungkinkah? Maksudmu, ibuku? Jordan tidak sanggup melanjutkan apa yang ingin ia katakan. Ia pasti akan dibunuh oleh ibunya jika ia mengarang cerita untuk menuduh ibunya berselingkuh demi menipu Hailey. Frank mengangguk diam-diam tanpa menyatakan hal-hal terlalu jelas. Bagaimanapun, ibu Jordan juga atasannya, yang sangat dia hormati dan tidak berani menuduhnya. Hailey merasa pikirannya mulai kabur, dan dia tidak bisa berpikir jernih. Dia berseru, "Bagaimana mungkin? Meskipun aku belum pernah bertemu langsung dengan ibu Jordan, aku pernah melihat fotonya sebelumnya. Dia cantik, dan dia tampak sangat murni dan baik hati. Dia tidak akan mengkhianati ayah Jordan. Juga, bagaimana kau bisa yakin bahwa Jordan bukanlah putra kandung ayahnya? Tampaknya terlalu sewenang-wenang untuk hanya mengandalkan laporan tes DNA untuk menentukan kebenaran." Setelah Hailey resmi menikah lagi dengan Jordan, dia juga mengetahui tentang aturan tak tertulis keluarga bergengsi seperti Jordan. Salah satunya ialah bahwa segera setelah kelahiran seorang anak, tes paternitas DNA harus dilakukan untuk membuktikan bahwa anak tersebut sah sebagai keturunan biologis keluarga tersebut. Itulah pula alasan mengapa Hailey begitu bertekad dan berkomitmen untuk memiliki anak bagi Jordan. Rachel bahkan pernah menyarankan agar Hailey mencoba hamil dengan anak pria lain dan menyamar sebagai anak Jordan, jika ia gagal hamil dengan Jordan. Namun, Hailey menentang gagasan itu dengan keras. Frank menjawab, "Saya diam-diam menggunakan rambut Jordan untuk melakukan tes DNA lagi, dan hasilnya menunjukkan bahwa dia memang bukan keturunan keluarga Stelle. Mengenai pertanyaan pertama Anda, Nona Camden, saya tidak bisa menjawab mengapa seorang wanita yang tampaknya murni dan baik hati mau berselingkuh. Nona Camden, Anda sendiri seorang wanita, jadi Anda seharusnya lebih tahu tentang pola pikir wanita daripada pria." Hailey langsung membeku saat mendengar kata-kata Frank. Dia teringat pada dirinya sendiri. Dia adalah seorang wanita yang cantik dan tampak halus, namun di permukaan tampak murni dan baik hati. Namun siapa sangka ternyata ia telah berkhianat kepada sang suami, Jordan. Memikirkan hal ini, Hailey menggigit bibirnya karena dia tidak berani lagi menjamin ibu Jordan. Frank berkata, "Jordan, Tuan Stelle Senior ingin Anda mengundurkan diri sebagai Presiden S Corporation segera. Saya akan mengambil alih saham perusahaan milik Anda dan Hailey Camden, dan villa Anda di Rose Garden Villas, serta Maybach dan kendaraan Anda yang lain, juga akan disita." "Tidak, jangan lakukan itu." Ketika Hailey mendengar bahwa villa tempat ia tinggal saat ini dan mobil-mobil mahalnya akan diambil, ia langsung menangis. Jordan berpura-pura sedih juga. Ia berkata, "Semua yang kumiliki di Orlando diberikan kepadaku oleh kakek. Karena ia ingin mengambil semuanya kembali, aku akan mengembalikan semuanya kepadanya, termasuk saham perusahaan. Aku juga akan mengundurkan diri sebagai Presiden S Corporation. Sebelum itu, saya ingin Victoria Clarke memangku jabatan CEO. Apakah itu boleh?" Victoria dipenuhi dengan emosi yang rumit setelah mendengar kata-katanya karena dia tidak menyangka Jordan akan merekomendasikannya untuk menjabat sebagai presiden perusahaan. Setelah melirik Victoria, Frank berkata, "Baiklah. Aku sudah lama mendengar tentang betapa berani dan banyak akalnya Nona Clarke. Karena aku juga tidak familiar dengan operasi di S Corporation, Victoria Clarke akan menjadi presiden S Corporation mulai sekarang." Tuan Reyes." Ucapan Victoria menjadi agak tidak jelas. Dia telah memimpikannya posisi itu selama berabad-abad. Dia selalu beranggapan bahwa jabatan wakil presiden sebuah perusahaan publik adalah puncak dari apa yang dapat dicapainya dalam kariernya selama sisa hidupnya. Frank bisa melihat betapa gembiranya Victoria, dan dia berkata sambil tersenyum, "Nona Clarke, jangan terlalu cepat bergembira. Menjadi presiden S Corporation sekarang belum tentu merupakan hal yang baik karena S Corporation masih menjadi incaran keluarga Huxley. Semoga saja,
setelah Jordan lengser, keluarga Husli akan berhenti menyerang S Corporation. Kalau tidak, kalau dia ngotot membuat S Corporation bangkrut, Anda hanya akan bisa menjadi presiden selama beberapa hari. Victoria menyadari situasi saat ini, tetapi apapun yang terjadi, dia masih ingin merebut posisi presiden perusahaan. Victoria membungkuk hormat pada Frank dan kemudian sekali lagi pada Jordan. Terima kasih, Tuan Reyes dan Tuan Stelle. Apapun yang terjadi, saya pasti akan mendukung S Corporation dan menghadapi semua badai. Frank dan Jordan keduanya memandang Victoria dengan senyum gembira. Saat itu, Jordan berkata kepada Victoria dalam hatinya, Victoria, setelah kita berpisah kali ini, kita mungkin tidak akan pernah bisa menjadi rekan kerja atau bertemu lagi di kehidupan ini. Jabatan Presiden S Corporation adalah hadiah terakhirku untukmu. Terima kasih selamanya karena telah menyukaiku. Jordan bukan orang bodoh, jadi dia jelas tahu bahwa Victoria, Dewi Industri Bisnis di Orlando, menyukainya. Akan tetapi, Jordan telah terlanjur dekat dengan Hailey dan tidak pernah berpikir untuk menjalin hubungan dengan Victoria. Sekarang setelah Jordan menyerah pada uji coba bisnis atas kemauannya sendiri, dia akan meninggalkan S Corporation dan memutuskan semua hubungan dengan Victoria. Bagaimanapun juga dia telah mengecewakannya. Butler Frank pergi tanpa mengatakan apapun. Setelah Frank dan Pablo pergi, hanya Jordan, Hailey, dan Victoria yang tersisa di kantor. Di layar komputer, harga saham S Corporation masih terus anjlok, dan yang terlihat hanyalah warna merah. Victoria menatap Jordan dengan perasaan campur aduk dan berkata, Tuan Stelle, mungkin kakekmu hanya sedang kacau. Jangan terlalu sedih. Jordan tersenyum dan berkata, saya bukan lagi presiden S Corporation. Andalah yang menjadi presiden. Saya harap Anda dapat memimpin S Corporation ke tingkat yang lebih tinggi setelah saya pergi. Saya mungkin akan kembali dan melamar pekerjaan saat saya tidak dapat lagi mencari nafkah di masa mendatang. Saat-saatnya tiba, Anda harus menerima saya. Tuan Stelle. Ketika Victoria mendengar kata-katanya, dia tiba-tiba merasakan nyeri di hidungnya, dan dia langsung menangis. Itu pemandangan yang langka. Victoria telah menggambarkan citra seorang wanita karir yang kuat dan mandiri selama bertahun-tahun. Dia bisa membuat presiden yang mendominasi berlutut di depannya. Dia bisa melempar pria dewasa ke bahunya dan menghajarnya hingga babak belur. Dia belum pernah menunjukkan sisi dirinya yang begitu lembut dan rentan sebelumnya. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia menangis di depan bosnya sendiri. Dia bersyukur telah bertemu Jordan, dan bekerja untuknya selama masa ini merupakan hari-hari terbahagia dalam hidupnya. Jordan menepuk bahu Victoria dan berkata, Nona Clarke, tolong adakan konferensi pers untuk saya. Saya ingin mengumumkan pengunduran diri saya. Setengah jam kemudian, pengumuman pengunduran diri Jordan sebagai presiden S Corporation menjadi berita utama di saluran keuangan utama.